tepatnya di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Letusan puncak yang berlangsung selama 34 jam. Nggak kering-kering itu. Apek yang ada. Hanya menyisakan 3 pulau aja. Jenazah yang mengapung dan terdampar sampai ke Afrika. Udah kebayang belum kalian? Hah? Masih bingung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Makasih ya kalian udah mau klik video ini. Aku hari ini kenapa kayak petugas kayak karyawan Alfamart ya. Selamat datang di Alfamart, selamat belanja. Ketahu nama bajunya ini. Udahlah, pakai aja. Pada belum dicuci yang ada ini. Bodoh amat kayak pegawai Alfamart dah. Oke, di video kali ini aku akan bahas sedikit tentang salah satu kejadian sejarah terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Yaitu salah satu peristiwa meletusnya Gunung Merapi yang terjadi sekitar 1300 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1883. Dan peristiwa ini juga sudah tercatat sebagai salah satu tragedi letusan Gunung Merapi terbesar dalam sejarah Indonesia. Aku yakin sih sebenarnya tuh kalian tuh sebetulnya banyak dari kalian udah banyak yang tahu gitu soal sejarah atau peristiwa ini. Tapi mungkin belum begitu banyak yang tahu gitu informasinya. Makanya yuk kita coba kulik sama-sama yuk. Ya bener banget, sesuai sama judulnya. Kali ini aku akan coba bahas tentang salah satu tragedi atau peristiwa letusan Gunung Merapi terbesar di Indonesia, yaitu Gunung Krakatau. Penasaran kan kalian sama kejadian atau peristiwa letusan Gunung Merapi ini? Yang katanya sampai menyebabkan terjadinya tsunami besar loh. Nggak kebayang dong berapa banyak korban yang berjatuhan pada saat itu. Makanya terus pantengin video ini sampai habis ya, jangan di skip. Tapi sebelum aku lanjutin videonya, aku mau disclaimer dulu seperti biasa. Kalau semua informasi yang aku sampaikan selama ini di video-video aku, itu semua berdasarkan hasil research aku ya. Aku coba cari dan gali dari berbagai sumber yang insya Allah menurut aku terpercaya. Dan aku rangkum, habis itu aku share atau aku bagikan deh ke kalian. Tapi ya, kalau menurut kalian nih, dari informasi yang aku sampaikan nanti, ada yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin ada yang salah. Ya nggak apa-apa lah, langsung kalian koreksi aja, tulis aja langsung di kolom komentar, ya. Dan sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa dong disupport ya channel aku. Caranya gampang banget, tinggal diklik aja tombol like-nya, terus diklik juga tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya yang nonton video ini bukan cuma kalian aja, tapi teman-teman kalian juga ikutan nonton, ya. Satu lagi, lupa. Jangan lupa juga diklik tuh tombol loncengnya. Biar nanti kalau aku ada upload video terbaru nih, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oke, kalau gitu openingnya nggak usah kepanjangan, kita langsung lanjut aja videonya ya. Ini dia tragedi meletusnya Gunung Krakatau. Enjoy the video ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut soal tragedi atau peristiwa meletusnya Gunung Krakatau ini, aku akan coba jelasin dulu nih sedikit soal latar belakang Gunung Krakatau. Pasti kalian mau tahu lebih jelas kan tentang Gunung Krakatau ini? Kayak misalkan nih, Gunung Krakatau ini tuh apa sih dan bagaimana sih sebetulnya? Jadi mari kita coba bahas sedikit dulu tentang latar belakang Gunung Krakatau. Jadi ya guys, di Indonesia ini kan ada sekitar 120 gunung Merapi aktif ya. Nanti kalau aku salah tolong koreksi. Nah, Gunung Krakatau ini adalah salah satunya. Dan bisa dibilang dari begitu banyaknya gunung Merapi yang ada di dunia, 30%-nya ini ada di Indonesia. Karena apa? Jelas ada alasannya dong, karena Indonesia ini adalah salah satu negara yang wilayahnya dilewati oleh cincin api Pasifik atau disebut juga dengan Ring of Fire. Apa itu cincin api Pasifik? Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, cincin api Pasifik ini merupakan serangkaian dari 1000 gunung Merapi yang membentang dari hampir 42.500 km di sekitaran Samudra Pasifik. Dan bisa kita simpulin nih ya, kalau cincin api Pasifik atau Ring of Fire ini membentang jauh banget dari ujung selatannya Amerika sampai ke sepanjang baratnya Amerika Utara. Dan itu semua melintasi Selat Bering, terus turun lagi tuh ke Jepang, abis itu lewatlah ke Indonesia, terus masuk tuh sampai ke Selandia Baru. Nah bayangin kan, panjang banget kan tuh Ring of Fire itu. Nah kalau untuk di Indonesia sendiri, Gunung Merapi ini tuh berdiri sepanjang 7 km. Atau kira-kira tuh sekitar dari Aceh sampai ke Sulawesi Utara lah gitu. Dan ini juga melewati Pulau Jawa, terus ke Maluku dan Nusa Tenggara.
Jadi nggak heran ya, kalau 30% gunung api yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Nah, kira-kira dari begitu panjangnya bentangan gunung api yang ada di Indonesia, Krakatau ini ada di mana ya? Siapa yang jawab Selat Sunda? Ayo. Ya, jawaban kalian bener banget. Jadi Gunung Krakatau ini terletak di Selat Sunda, tepatnya di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi gunung ini tuh kayak ada di tengah-tengahnya gitu lah, ada di perbatasan nih antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dan tepatnya lagi, Gunung Krakatau ini berada di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Perlu kalian tahu juga ya, kalau Gunung Krakatau ini nggak secara tiba-tiba muncul atau hadir begitu aja. Nggak yang secara ujuk-ujuk ada gitu ya, nongol aja gitu, tiba-tiba ada di permukaan. Nggak ya, nggak begitu. Ada sebab musababnya nih, dan ada proses pembentukan yang cukup panjang banget, sampai akhirnya Gunung Krakatau ini bisa muncul. Mau tahu gimana prosesnya? Ayo kita coba bahas. Dulu nih ya, pada masa prasejarah nih, sebelum Gunung Krakatau ini terbentuk, di Selat Sunda telah terlebih dulu ada Gunung Merapi yang dikenal dengan nama Gunung Krakatau Purba. Nah, Gunung Krakatau Purba ini tuh menjulang tinggi banget dengan ketinggian puncaknya yang mencapai 2000 meter. Tapi kalian perlu garis bawain dulu nih, biar kalian tahu ya, kalau antara Gunung Krakatau Purba sama Gunung Krakatau, ini adalah dua gunung yang berbeda. Ingat ya, berbeda, garis bawain. Jadi kalau Gunung Krakatau Purba ini tuh bisa dibilang kayak ini loh, bundanya atau ibunya Gunung Krakatau. Pasti kalian pernah dengar kan tentang ibu Gunung Krakatau? Nah ini dia, Gunung Krakatau Purba ini tuh adalah ibunya Gunung Krakatau. Kan biasanya kan kalau ada anak, pasti ada ibu dong. Nggak mungkin tiba-tiba anak lahirnya dari mana nih kan? Pasti ada ibunya. Nah anak Gunung Krakatau ini, ibunya ya Gunung Krakatau Purba ini. Kenapa bisa ada gunung anak Krakatau? Ya karena ada emaknya, ada si ibunya ini nih, namanya Gunung Krakatau Purba. Dan dulunya Gunung Krakatau Purba ini tuh ada, makanya bisa lahirlah Gunung Anak Krakatau, begitu. Dan menurut catatan sejarah, Gunung Krakatau Purba ini atau ibunya Gunung Krakatau ini dulu pernah meletus sekitar tahun 416 Masehi. Pokoknya udah lama banget ya itu ya. Tapi dari beberapa sumber ada juga yang bilang kalau Gunung Krakatau Purba atau ibunya Gunung Anak Krakatau ini itu tuh meletusnya di tahun 536 Masehi. Nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Soalnya ada beberapa sumber yang pendapatnya tuh beda-beda. Ya wajar lah, namanya juga pendapat. Nah letusan dari Gunung Krakatau Purba ini juga nggak main-main nih guys. Bahkan bisa dibilang nih ya, sudah tercatat nih malah. Pada saat terjadinya atau peristiwa meletusnya Gunung Krakatau Purba, ini tuh bisa dibilang menjadi tahun terburuk sepanjang masa dalam catatan musibah meletusnya gunung api di Indonesia. Gimana enggak coba? Soalnya katanya gunung ini tuh meletus selama 10 hari berturut-turut dengan letusan puncak yang berlangsung selama 34 jam. Masya Allah. Pantas saja bisa dibilang jadi tahun terburuk ya pada masa itu. Ini jelas-jelas bencana alam besar luar biasa banget kan? Mungkin bisa dibilang juga kayak kiamat kecil ya. Kecil aja udah segitu dahsyat, gimana kiamat bener? Ya Allah, nauzubillah, nggak mau ngebayangin, serem. Dan katanya juga nih ya, letusan ini sampai membuat iklim dunia itu berubah. Pada saat letusan Gunung Krakatau Purba ini terjadi, di tahun itu juga disebut sebagai tahun kegelapan. Soalnya emang akibat dari letusan Gunung Krakatau Purba ini, matahari tuh jadi redup gitu, nggak ada cahayanya. Ketutup sama asap dan abu-abu yang diletusin dan dimuntahkan dari si Gunung Krakatau Purba ini. Jadi gelap gulita semua langit. Bisa dibayangin dong kehidupan pada saat kejadian atau peristiwa itu terjadi dulu. Matahari bersinar seharinya itu tuh cuma sekitar 3-4 jam doang gitu. Kalian kalau ngejemur kerupuk atau ngejemur baju, nggak kering-kering itu. Apek yang ada. Makanya ini tuh bisa dibilang sebagai tahun terburuk makhluk hidup pada saat itu. Bukan cuma manusia, makhluk hidup. Karena hewan, tumbuhan juga udah pasti sangat-sangat terkena akibatnya. Cahaya matahari yang muncul pada saat itu tuh nggak seterang seperti biasanya, redup banget. Bahkan cahayanya itu cuma kayak cahaya rembulan aja. Tahu kan kalian, kalau cahaya rembulan malam-malam itu kan mana ada cahayanya ya, gelap gulita pokoknya. Dan yang lebih parahnya lagi, pada saat kejadian atau bencana itu terjadi, itu juga terjadi gagal panen besar-besaran pada saat itu. Dan secara otomatis, kelaparan pun juga terjadi di mana-mana. Dan nggak cuma sampai di situ aja ya. Lebih ekstrimnya lagi nih ya, pada saat itu suhu cuaca pada saat itu tuh cuma 1,5 sampai 2 derajat Celcius. Wow, itu bukan main loh dinginnya. Jadi es batu loh itu.
Cahaya matahari yang muncul pun tuh nggak kayak biasanya, udah redup banget lah. Jadi kita tuh bener-bener kedinginan pada saat itu. Udahlah cuacanya dingin banget, suhunya 1,5 sampai 2 derajat itu kan dingin banget. Cahaya mataharinya juga nggak ada, jadi nggak ada yang bisa ngebantu untuk menghangatkan badan. Kebayang dong kalian, gimana makin susahnya kehidupan pada saat itu. Makanya banyak-banyaklah bersyukur ya, kita masih diberikan kesempatan hidup di zaman ini, bukan di zaman dulu. Pada saat nenek moyang kita tuh, dulu tuh ngerasain tuh waktu letusan Gunung Krakatau Purba. Banyak-banyak bersyukur lo ya. Nah, sedikit tambahan informasi juga nih buat kalian. Saking dahsyatnya kejadian ini sampai tercatat dalam salah satu kitab yang ditulis oleh seorang pujangga dari Jawa yang bernama Ronggo Warsito. Kitabnya ini bernama Raja Purba. Dan di dalam kitabnya ini beliau ini menulis, ada suara guntur yang menggelegar yang berasal dari Gunung Batu Wara. Dan ada pula goncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat di mana-mana. Kemudian datang juga badai angin dan hujan yang mengerikan. Dan seluruh badai itu menggelapkan dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batuwara dan mengalir ke timur menuju ke Gunung Kamula. Dan ketika air menenggelamkannya, Pulau Jawa pun menjadi terpisah. Dan akhirnya menciptakan Pulau Sumatera. Begitu kira-kira tulisannya. Nah, yang dimaksud oleh Ronggo Warsito soal Gunung Batuwara ini tuh adalah Gunung Krakatau Purba atau Ibu Gunung Krakatau. Serem ya. Jadi makin harus banyak-banyak bersyukur ya kita ya. Akibat peristiwa maha dahsyat dari letusan Gunung Krakatau Purba tadi menyebabkan tenggelamnya lebih dari 2/3 bagian gunung itu. Dan sampai akhirnya akibat letusan itu hanya menyisakan 3 pulau aja. Pulau-pulau yang tersisa itu namanya ada Pulau Sertung, Pulau Rakata, dan Pulau Panjang. Ternyata di Pulau Rakata ini tuh terjadi aktivitas vulkanik nih. Dan dari aktivitas vulkanik itu akhirnya memunculkan 3 gunung Merapi di atas Pulau Rakata ini. Dan 3 gunung Merapi ini bernama Gunung Rakata, Gunung Perbuatan, dan Gunung Danan. Nah, 3 komplek gunung ini nih, Gunung Merapi ini disebut dengan Gunung Krakatau. Udah kebayang belum kalian? Hah? Masih bingung? Yaudah, ini aku rangkum nih ya, begini nih, aku rangkum lagi nih. Jadi kan tadi ada satu gunung nih, satu gunung gede, satu gunung yang besar itu namanya Gunung Krakatau Purba. Atau ini bisa dibilang jadi ibunya Gunung Krakatau. Nah, si Gunung Krakatau Purba ini meletus, buar. Nah, letusannya tuh hebat, dahsyat banget dah tuh letusannya. Dan akibat dari letusan si Gunung Krakatau Purba ini menyisakan hanya 3 pulau dari sekian banyak pulau tuh yang ada. Kan pulau-pulaunya jadi hancur lebur lah tuh, hilang semua. Menyisakan hanya 3 pulau aja, yaitu ada Pulau Rakata, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Nah, di Pulau Rakata itu terjadi aktivitas vulkanik tuh di dalamnya, yang akhirnya memunculkan 3 gunung Merapi. Nah, 3 gunung ini namanya Gunung Rakata, Gunung Perbuatan, sama Gunung Danan. Nah, dari 3 komplek gunung ini, Gunung Rakata, Gunung Perbuatan, sama Gunung Danan, itu disebut Gunung Krakatau. Gitu loh, udah ngerti belum? Udah dong, masa udah dijelasin lagi nggak ngerti juga? Tapi kalian juga perlu tahu ya, 3 kompleks gunung ini, 3 kompleks gunung ini, itu tuh bukan anak Gunung Krakatau ya. Beda lagi, nanti anak Gunung Krakatau ada lagi ceritanya. 3 kompleks Gunung Merapi ini, itu tuh namanya Gunung Krakatau, tapi masing-masing gunungnya tuh ada namanya, yaitu tadi Gunung Rakata, Gunung Perbuatan, sama Gunung Danan, gitu ya. Kalian masih bingung juga, itu berarti anak Gunung Krakatau itu yang mana lagi nih? Beda lagi? Apa kayak gimana? Beda lagi. Jadi Gunung Krakatau sama Gunung Anak Krakatau itu beda lagi. Makanya tonton video ini sampai habis, jangan separoh-separoh, biar pengetahuan kalian tuh juga nambah, ya. Sampai sini kalian udah paham? Aku anggap kalian udah paham lah ya. Capek masa aku muter-muter lagi, aku jelasin lagi. Tapi aku bisa tebak deh, pasti kalian juga bertanya-tanya nih, ini maksudnya gimana sih Yul? Kok ada tadi Gunung Krakatau ada 1 Gunung Krakatau, tapi ada Gunung Danan, Gunung Perbuatan, sama Gunung Rakata. Ini sebenarnya 3 gunung, apa 1 gunung, apa 4 gunung gitu. Ini justru tuh bagian menariknya nih. Jadi gini ya guys, dulunya ini sebenarnya gunungnya tuh memang ada 3, tapi sekarang udah jadi 1. Dulunya nih ya, Gunung Rakata, Gunung Perbuatan, sama Gunung Danan itu tuh sebenarnya terbentuknya dari 1 dapur magma yang sama.
Jadi, walaupun kelihatannya nih ada 3 puncak gunung, tapi sebenarnya itu tuh cuma satu gunung. Karena apa? Karena dapur magmanya itu tuh sama-sama dari Gunung Krakatau. Cuman memang puncaknya aja ada 3 gitu loh. Udah paham ya kalian ya? Jadi Gunung Krakatau yang gede banget itu, yang tingginya mencapai 813 mdpl, kan itu meletus, ya kan? Karena letusannya itu maha dahsyat, akhirnya dari letusan itu memunculkanlah gunung-gunung lagi. Tapi sebetulnya itu satu gunung, Gunung Krakatau, karena dapur magmanya itu sama, gitu. Oke, tadi itu sedikit pembahasan tentang latar belakang Gunung Krakatau ya. Sekarang mari coba kita bahas soal apa aja sih tanda-tanda yang terjadi sebelum Gunung Krakatau ini meletus. Perlu kalian tahu ya guys, kalau sebuah gunung Merapi, kalau mau meletus itu nggak sekonyong-konyong ujuk-ujuk meletus duar gitu aja. Nggak mungkin. Pasti gunung ini akan memberikan tanda-tanda dulu nih sebelum dia meletus. Nah kira-kira tanda-tanda apa aja sih yang diberikan atau yang diperlihatkan oleh si Gunung Krakatau ini sebelum meletus? Mari kita bahas. Jadi ya, Gunung Krakatau ini tuh meletus pada tanggal 26 sampai 27 Agustus tahun 1883. Kejadian letusannya ini tuh 2 hari. Dan akibat dari letusan yang terjadi selama 2 hari ini, seperti yang aku bilang tadi, letusan ini tuh sampai menyebabkan terjadinya tsunami. Bahkan akibat tsunami ini sampai menghancurkan sekitar 165 daerah di sepanjang garis pantai. Dan bahkan nih ya, sampai 1 tahun pasca letusan gunung ini terjadi, masih ditemukan jenazah yang mengapung dan terdampar sampai ke Afrika bersamaan dengan batu apung yang dimuntahkan dari dalam perut gunung akibat letusannya. Astagfirullah, ya Allah. Dah lah, aku udah gak bisa berkata apa-apa lagi nih mah. Ngebayanginnya aja udah ngeri ya. Merinding aku tuh langsung. Nah, mengingat betapa luar biasa dahsyatnya peristiwa letusan gunung ini, pastikan banyak banget ya korban yang berjatuhan. Tapi untungnya para korban yang selamat dari peristiwa letusan itu meninggalkan banyak catatan peristiwa dan saksi mata. Dan semua itu akhirnya dikumpulkanlah oleh seorang ahli geologi asal Belanda bernama Roger Verbeek. Selain beliau ini adalah seorang ilmuwan, ternyata beliau ini juga merupakan salah satu korban yang selamat dari kejadian itu. Pas kebetulan memang beliau ini lagi ada di sana. Dan ternyata beliau juga jadi salah satu korban dari peristiwa letusan Gunung Krakatau. Bahkan nih ya, dari semua catatan pengalaman yang ditulis sama Mr. Roger ini, peristiwa ini tuh sampai dibikinin film loh. Udah ada yang pernah nonton belum filmnya? Judulnya tuh Krakatau The Last Day. Nah coba deh, kalau kalian pengen ikut merasakan juga apa yang terjadi pada saat itu, coba aja ditonton filmnya. Film ini tuh dibuat berdasarkan kisah nyata dari pengalaman para korbannya. Dan karena si Mr. Roger inilah, akhirnya sampai sekarang kita bisa jadi tahu deh apa yang terjadi pada saat tragedi Gunung Krakatau ini meletus. Oke, kita lanjut ya. Tadi itu cuma sekedar intermezzo aja lah sedikit. Penasaran kan kalian? Apa aja sih tanda-tanda yang diberikan oleh Gunung Krakatau sebelum gunung ini meletus? Kejadian yang pertama ini terjadi pada bulan Mei tahun 1883. Pada saat itu peningkatan aktivitas di Gunung Krakatau ini mulai kerasa. Waktu itu gempa-gempa kecil udah mulai terjadi tuh. Udah mulai dirasain sama orang-orang atau masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Krakatau. Nah, for your information juga nih ya buat kalian. Gunung Krakatau ini kan adanya di tengah laut nih. Ada di Selat Sunda kan. Jadi antara pemukiman warga sama gunung ini masih terpisah sama laut. Jadi nggak deket banget gitulah jaraknya. Kira-kira sepanjang 30 mil lah. Sekitar 48 sampai 49 km lah gitu kira-kira jaraknya. Lumayan jauh banget kan? Tapi tetap aja gempa-gempa kecilan terjadi itu bisa dirasakan sama masyarakat di sekitar kawasan Gunung Krakatau. Nah, masyarakat di sekitar Gunung Krakatau ini tetap bisa ngerasain juga tuh getaran-getaran atau gempa-gempa kecil yang berasal dari Gunung Krakatau. Bahkan nih ya, bukan cuma manusia aja yang ngerasain guncangan ini. Hewan-hewan peliharaan nih, kayak contohnya sapi, kambing, kuda, itu juga ikut ngerasain. Kayak ini loh, hewan-hewan ini tuh sebenarnya udah pengen ngasih tahu, kayak seolah-olah tuh ngasih tahu ke manusia kalau Gunung Krakatau ini sedang tidak baik-baik saja pada saat itu. Tapi sayangnya nih ya, banyak orang-orang yang gak terlalu ngegubris nih sama kejadian itu. Orang-orang gak ada yang punya firasat kalau gempa-gempa kecilan terjadi itu adalah sebagai pertanda bahaya.
Jadi banyak yang mengira kalau ini tuh cuma gempa-gempa biasa aja, bukan sebagai pertanda bahaya gitu kan. Apalagi getarannya itu juga nggak terlalu besar, masih gempa-gempa kecil aja. Udah gitu ditambah lagi jarak antara gunung sama pemukiman itu kan cukup jauh. Jadi makanya orang-orang ini tuh nggak terlalu ngegubris. Ya kan, itu kan masih dipisahin sama laut kan. Jadi orang-orang itu mengira, orang kita masih ada di jarak yang aman kok, santai-santai aja gitu. Dan yang lebih meyakinkan masyarakatnya lagi nih ya, karena menurut mereka, selama mereka tinggal di sana, Gunung Krakatau ini tuh nggak pernah kenapa-kenapa, nggak pernah menunjukkan aktivitas yang sekiranya bisa membahayakan mereka. Dan dari sumber yang aku dapat nih ya guys, letusan Gunung Krakatau di tahun 1883 itu kayak kebangkitan Krakatau setelah kurang lebihnya selama 200 tahun Gunung Krakatau ini beristirahat. Jadi wajar lah ya, pantas aja gitu masyarakat sekitar tuh nggak ada yang ngegubris. Karena selama 200 tahun ini tuh Gunung Krakatau tuh baik-baik aja, nggak pernah ada aktivitas yang sekiranya membahayakan gitu. Dan kemudian setelahnya kejadian gempa-gempa kecil tadi ada lagi nih kejadian yang kedua. Kejadian kedua ini adalah banyaknya ditemukan batu apung di sekitaran pantai. Nah kalian masih ingat kan sama si Mr. Roger Verbeek yang si ahli geologi tadi tuh? Nah singkat cerita, si Mr. Roger ini tuh dikasih batu apung nih sama seseorang. Nah pas dia dikasih, dia tuh agak sedikit panik gitu dan kaget. Hah? Kok bisa ada batu apung? Terus dia nanya sama si orang tadi, "Hei, kamu dapat batu apung ini dari mana?" kata si Mr. Roger. Terus dijawab lah sama si orang yang ngasih tadi, "Saya dapat dari laut kok Pak," kata dia gitu. Makin panik lah dia, kaget. Terus berbicara sama dirinya sendiri, "Kok bisa ada batu apung di sekitaran laut?" kata si Mr. Roger ini, tapi ngomong dalam hati dia. Tapi ya meskipun pada saat itu Mr. Roger ini tuh agak sedikit panik dan heran, tapi dia nggak terlalu begitu menanggapi serius nih sama penemuan batu apung ini. Sama kayak masyarakat yang lain, Mr. Roger ini tuh nggak terlalu ngegubris gitu sama tanda-tanda yang udah mereka rasakan dan ngeliat sendiri. Padahal ya itu semua adalah tanda-tanda yang udah jelas banget. Maksudnya gimana sih Yul? Tanda-tanda yang udah jelas, emang apa hubungannya gitu batu apung sama letusan gunung? Nah ini nih, makanya kalau sekolah tuh jangan cuman absen terus tidur di pojokan, belajar. Kalau guru lagi nerangin itu didengerin biar pinter. Nih aku kasih penjelasan sedikit ya. Apa hubungannya batu apung sama letusan gunung? Batu apung itu kan termasuk dalam batuan apa coba? Ya benar, batu apung itu adalah termasuk dalam batuan vulkanik. Awalnya batu apung ini terbentuk dari magma yang ada di dalam perut gunung api. Nah, batu yang panas banget ini bisa keluar tuh, muncul dari dalam perut gunung saat meletus karena adanya dorongan yang sangat kuat dari dalam gunung. Nah kemudian dorongan itu tuh, dorongan yang kuat banget tadi, itu bisa bikin batu ini tuh terhempas lompat dari dalam gunung sampai keluar dalam bentuk gas yang kemudian bisa mendingin saat sampai atau terkena udara. Nah, proses mendingin inilah yang membuat gas tadi membeku. Maka jadilah batu apung ini. Begitulah ya kurang lebih penjelasannya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang atau ada yang salah tolong dikoreksi ya. Nah, dari penjelasan aku tadi jelas dong ya. Kalau ada batu apung ngambang di laut, berarti ada aktivitas gunung api nih yang lagi meningkat. Dan pastinya gunung ini sedang tidak baik-baik saja. Nah setelah Gunung Krakatau ini kasih tanda-tanda lewat gempa-gempa kecil, terus munculnya batu apung, ada lagi nih sinyal-sinyal bahaya yang diperlihatkan dari Gunung Krakatau. Jadi di tanggal 20 Mei tahun 1883, gunung api ini untuk pertama kalinya mengeluarkan asap yang sangat banyak dan gak kayak biasanya. Letusan abu dan asap membumbung tinggi sampai 11 km. Coba bayangin. Serem kan, ngebayanginnya aja serem. Gimana pada saat itu kejadian tuh orang-orang yang ada di sana tuh apa yang dirasain coba. Gak cuma letusan abu dan asapnya aja nih, suara dentumannya ini juga terdengar keras banget sampai sejauh 200 kilo. Nah kan, udah bukan main-main lagi nih. Makin jelas ini pertanda bahaya. Tapi anehnya, masyarakat sekitar ini masih belum ngegubris juga sama tanda-tanda ini. Bukannya pada ngungsi, malahan ya beberapa orang memanfaatkannya justru untuk mencari uang dari kejadian ini. Gimana caranya nyari duit dari kejadian peristiwa letusan gunung ini coba? Hah? Ada aja pokoknya mah. Orang Indonesia itu kan makan kreatif gitu. Apa aja bisa dijadiin duit gitu yang kelihatan bisa menguntungkan dia, ya itu yang dikerjain.
Jadi nih ya, mereka ini memanfaatkan Gunung Krakatau yang lagi aktif-aktifnya sebagai tempat wisata. Duh, nggak di mana emang ya. Ada aja gitu ya. Setiap musibah pasti ada aja orang yang mencari keuntungan di dalamnya. Ini orang-orang bukannya kabur, bukannya ngungsi, malah makin dideketin. Ini mereka nggak tahu kali ya bakalan ada letusan dahsyat yang bakalan menimpa mereka. Dan saking banyaknya kegiatan ini, malah makin hari itu makin jadi gitu dong. Makin banyak aja gitu wisatawan yang pengen ngedeketin Gunung Krakatau pada saat aktif-aktifnya. Sampai kemudian pada akhirnya pada tanggal 27 Mei tahun 1883, wisata Gunung Krakatau malah resmi dibuka untuk umum. Bingung aku harus ngomong apa ini. Nggak tau lah, dengerin aja lah ceritanya ya. Nah siapa ya kira-kira yang punya inisiatif buat buka tempat wisata ini? Ternyata nih ya, ide ini muncul dari salah satu pengusaha pemilik hotel gitu deh. Ini dia nih, pengusaha ini nih yang buka wisata Krakatau. Gak cuma nyewain hotel aja. Si pemilik hotel ini justru malah ngasih paket wisata ke tamu-tamu yang nginep di hotelnya dia nih. Buat berkunjung ke Gunung Krakatau. Emang gak ada ngeri-ngerinya ya si bapak ini, kenapa malah disengaja ya. Si pemilik hotel ini bekerja sama dengan salah satu kapten atau nahkoda kapal untuk menyewa kapal uap milik Belanda bernama kapal uap Laudon. Dan herannya nih ya, harga tiket buat bisa ikut wisata Krakatau ini tuh sebenarnya nggak murah loh guys. Ya udah pasti nggak murah dong ya pemirsa. Sewa kapal uap aja itu udah mahal banget pastinya. Udah ketahuan itu udah pasti berapa tuh harganya. Coba kalian tebak deh kira-kira berapa sih harga tiket pada saat itu tuh buat bisa berwisata ke Gunung Krakatau. Tiketnya itu dibanderol dengan harga 25 golden. Atau kalau sekarang tuh kira-kira sekitar 210 jutaan gitu lah. Fantastis sekali ya. Ada gitu yang mau bayar 210 juta buat mengantarkan nyawanya mereka. Heran gue sama orang-orang kaya tuh. Aku mungkin kalaupun punya duit gitu ya, terus ditawarin, mau nggak ikut wisata ke Gunung Krakatau? Harganya 200 juta. Kayak gue mikir ribuan kali deh. Mendingan juga buat beli tanah. Habis itu sisanya buat beli motor PC. Daripada nganterin nyawa ke sana. Ada-ada aja lu pada. Dan pastinya ya, yang bisa ikut tur atau wisata ke Gunung Krakatau ini ya cuman sultan-sultan doang dong. Ya cuman orang-orang kaya aja lah yang bisa. Ya secara harga tiketnya aja 210 juta. Kalau kayak gue, ya mana mungkin punya duit segitu. Cuman mau buat nganterin nyawa. Enggak lah, mikir-mikir gue juga ribuan kali. Akhirnya pada tanggal 27 Mei tahun 1883, kapal uap ini mengangkut sekitar 86 orang kaya raya untuk berwisata ke Gunung Krakatau. Dan tahukah kalian, orang-orang kaya ini pas udah sampai di Gunung Krakatau, mereka benar-benar jalan-jalan dong. Sampai segala ada yang gelar tikar macam piknik dia di sana. Bingung gue mau ngomong apa ya? Santai dia bener-bener gelar tikar, leyeh-leyeh gitu sambil ngeliatin itu batuan pada nyerosot, uap, abu segala macam nyembur-nyembur, dia ngeliatin aja gitu, santai aja gitu dia, kayak lagi piknik. Heran gua. Mereka tuh nikmatin banget perjalanannya, sama sekali nggak mikir itu bahaya yang ada di depan mereka bakalan mengancam mereka tuh nggak mikirin itu. Nah, pada saat orang-orang kaya ini lagi asik-asik duduk nih, mereka lagi asik-asik duduk-duduk cantik kan di tengah-tengah Gunung Krakatau itu, tiba-tiba aja nih ya, terdengar suara dentuman yang sangat keras luar biasa yang berasal dari dalam gunung. Duar! Dan seketika orang-orang ini langsung panik dong. Dia lari kocar-kacir menuju ke kapalnya itu buat nyelamatin diri. Syukurin loh. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Lagian ada-ada aja sih, lari kan lu pada kocar-kacir. Dan setelah dentuman pertama terdengar, menyusul ada dentuman dan ledakan-ledakan berikutnya nih. Yang terus-menerus itu terjadi. Duar, 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 terus-terusan tuh. Nah akibat dari letusan itu, 3 kawah gunung yang tadi tuh, Gunung Rakata, Gunung Perbuatan, sama Gunung Danan, semuanya tuh meletus, mengeluarkan asap, abu, dan uap panas terus menerus tuh sepanjang bulan Mei sampai Juli di tahun 1883. Dan asap, abu, serta uap yang membumbung tinggi ke langit itu akhirnya mengubah langit yang tadinya biru cerah menjadi gelap gulita seketika. Dan for your information nih ya, ledakan-ledakan yang terjadi terus-menerus itu adalah sebuah pertanda kalau jauh di dalam perut bumi, magmanya ini
lagi mencari jalan keluar ke permukaan. Jadi emang udah bener-bener tinggal nunggu waktu aja gitu. Ledakan dahsyatnya ini tuh kapan terjadi? Ibarat bisul nih ya, ini udah merah banget, udah gede, matanya udah nongol gitu. Udah tinggal nunggu kapan pecahnya aja. Udah, ibaratnya kayak gitu. Dan di saat itu juga nih ya, hewan-hewan juga udah mulai berperilaku aneh nih. Seolah-olah tuh kayak ikut ngasih pertanda gitu ke manusia kalau akan terjadi sesuatu atau peristiwa besar nih. Hewan-hewan ini tuh udah mulai banyak yang berlarian, udah mulai ngamuk-ngamuk gak jelas. Bahkan sampai banyak yang kabur pada saat itu. Tapi herannya, manusianya ini tuh masih juga belum peduli nih sama keanehan-keanehan ini. Mereka sama sekali belum ngegubris tuh sama tanda-tanda yang udah mereka lihat sendiri. Walaupun udah terdengar dentuman-dentuman dan getaran yang cukup keras yang mereka rasain sendiri, tapi tetap aja mereka pikir itu cuma tanda-tanda biasa aja gitu. Gak akan terjadi sesuatu yang membahayakan lah menurut mereka. Ya karena tadi yang aku bilang, selama mereka tinggal di situ, Gunung Krakatau ini tuh belum pernah ada kejadian sampai membahayakan warga sekitar. Dan mereka juga berpikir nih, kalau mereka ini tuh berada di jarak yang aman. Jadi masyarakat ini tuh masih melakukan aktivitas seperti biasa aja. Ada yang ke sawah, ada yang ke pasar, ada yang main ke rumah tetangga, ngobrol-ngobrol, masih kayak biasa aja. Akhirnya tepatnya di pagi hari pada tanggal 26 Agustus tahun 1883, sesuatu yang tadinya nggak pernah mereka bayangkan akhirnya benar-benar terjadi. Iya, bener banget. Akhirnya Gunung Krakatau ini meletus dengan sangat dahsyat. Duar! Nah karena ini udah beneran meletus nih ya gunungnya, masuklah kita soal pembahasan meletusnya Gunung Krakatau. Jadi nih ya, di pagi hari sekitar jam 10-an lah gitu, di tanggal 26 Agustus tahun 1883, ketika orang-orang ini sedang beraktivitas nih seperti biasanya, bapak bekerja, ibu mencuci, adik bermain, kakak ke pasar, dan lain sebagainya, masih biasa-biasa aja. Peristiwa maha dahsyat itu pun akhirnya terjadi. Gunung Krakatau yang udah dari 3 bulan lalu menunjukkan tanda-tanda akan meletus, akhirnya benar-benar meletus pada saat itu. Saat itu secara tiba-tiba tanah bergetar sangat kencang dan kali ini gempa bumi yang terjadi betul-betul sangat besar. Nah ketika itu juga semua orang tuh udah mulai panik tuh. Mulai kocar-kacir mereka berlarian untuk menyelamatkan diri. Dan sekitar jam 1 siang terdengar suara letusan yang sangat besar sampai bikin pengeng telinga. Di jam itu akhirnya Gunung Krakatau meletus dengan sangat dahsyat. Duar! Merinding aku. Duh, nyeritainnya aja merinding loh. Dan setiap detiknya, sekitar 1 juta kubik meter batu, asap, uap, dan abu keluar dari dalam perut Gunung Krakatau. Dari jarak sekitar 40 mil itulah, masyarakat bisa melihat dengan sangat jelas letusan Gunung Krakatau. Tapi anehnya, lagi-lagi orang-orang ini tuh bukannya lari gitu untuk menyelamatkan diri. Dia malah nontonin. Mereka justru terpaku, terpukau, ngeliatin laut pada saat itu. Apa sih yang membuat mereka tuh sampai terpukau ngeliatin laut? Ternyata pada saat itu, air laut itu mendadak surut. Soalnya pada saat terjadinya letusan tadi, itu terjadi longsor besar di Krakatau. Dan inilah yang kemudian menyebabkan pasang surutnya air laut. Dan saking surutnya air laut nih ya, ikan-ikan di dalam laut ini banyak banget yang kelihatan. Dan terdampar di tepi-tepi pantai gitu. Udah gitu kan air lautnya kan surut. Jadi tuh sampai kelihatan gitu ikan-ikan di dasar laut. Anehnya, ada beberapa orang yang bukannya malah lari menyelamatkan diri, tapi mereka malah lari ke laut buat ngambilin ikannya itu. Alamak, aduh. Dia mikir kali gini ya, lumayan ini bakal lauk makan ini ntar pulang bisa bawain ikan buat anak bini. Gitu kali mikirnya ya. Masyarakat belum banyak yang berpikiran untuk lari menyelamatkan diri karena mereka berpikir mereka ini masih dalam jarak yang aman gitu. Padahal efeknya ini udah dirasain banget nih sama mereka. Gempa yang besar ini udah bukan gempa kecil lagi. Udah bener-bener terasa banget sampai ke pemukiman warga. Tapi mereka masih menganggap mereka tuh masih dalam jarak yang aman. Dan pada saat orang-orang yang tadi sibuk berlarian ke laut untuk ngambilin ikan tadi tuh, mereka ini akhirnya tiba-tiba dikagetkan lagi nih sama air laut yang tadinya surut, tiba-tiba naik lagi jadi tinggi dengan gelombang besar dan datang sebagai gelombang tsunami yang sangat besar. Nah saat itulah mulailah tuh korban dari letusan Gunung Krakatau ini tuh berjatuhan.
Orang-orang yang tadinya berada di tepi pantai yang nontonin letusan Krakatau itu mulai lari sekencang-kencangnya tuh untuk menyelamatkan diri. Dan karena tsunami ini dalam waktu yang cukup singkat, akhirnya ribuan orang banyak yang mati tenggelam. Dan orang-orang yang selamat dari terjangan tsunami ini pun ikut lari juga. Mereka berlari untuk mengungsi ke daerah bukit yang lebih tinggi. Di tengah jutaan orang yang lari kocar-kacir untuk menyelamatkan diri, Gunung Krakatau ini tuh masih terus-menerus memuntahkan asap, abu, uap panas yang membumbung tinggi hingga mencapai 27 km ke atas langit. Saat masyarakat ini berjalan mencari tempat perlindungan nih, kan zaman dulu nih masih belum banyak kendaraan ya. Rata-rata nih mereka berkendara dengan hewan gitu, pakai kuda gitu kebanyakan. Tapi karena kejadian ini, hewan-hewan kan susah banget nih buat dikendaliin dan bahkan banyak yang kabur gitu untuk menyelamatkan diri mereka. Jadi ya udah, mau nggak mau ya mereka jalan kaki. Nah, pada saat mereka berjalan untuk ngungsi nih, mencari tempat perlindungan yang lebih tinggi, mereka masih terus-menerus aja tuh ngedenger suara dentuman-dentuman keras yang berasal dari letusan Gunung Krakatau. Duar, duar, duar. Makin takut lah nih kan orang-orang. Gak cuma letusan aja, abu vulkanik, batu, dan uap panas terus dimuntahkannya nih dari dalam perut Gunung Krakatau. Sampai akhirnya bikin langit gelap seketika karena asapnya. Dan ternyata letusan ini tuh terjadi sepanjang malam. Kira-kira selama 20 jam letusan ini terus-menerus terjadi. Masya Allah, ngebayanginnya aja udah ngeri banget ya. Banyak-banyak bersyukur ya kita ya. Sampai akhirnya keesokan harinya atau di tanggal 27 Agustus tahun 1883, dapur magma Gunung Krakatau ini udah habis. Udah kosong nih di dalamnya. Isian perut-perut Gunung Krakatau ini tuh udah nggak ada lagi nih, udah habis, udah kosong. Karena semuanya udah dimuntahkan lah itu kemarin. Nah pasti kalian berpikir musibah ini udah selesai gitu kan. Karena kan dapur magmanya udah habis. Udah kosong tuh dalam perutnya, udah nggak ada lagi yang bisa dimuntahin. Tapi ternyata kalian salah ya. Belum selesai sampai di sini. Ternyata itu belum selesai. Ternyata ya Gunung Krakatau ini tuh masih punya kejutan lainnya. Ya Allah, apalagi ya kira-kira? Ini aja udah ngeri banget, masih ada kejutan-kejutan lain. Nah jadi gini ya, dapur magma Gunung Krakatau ini kan udah habis, udah kosong gitu kan. Nah ini akhirnya menyebabkan Gunung Krakatau ini tuh longsor, ambruk dia. Karena kan udah gak ada penyanggahnya, isian perutnya itu udah habis semua, udah dikeluarin semua. Akhirnya ambruk nih Gunung Krakatau, longsor. Dan longsorannya ini juga menimbulkan suara yang sangat besar. Sampai katanya nih ya, bisa terdengar ke pedalaman Australia dan Inggris. Nah kan, gak main-main itu beneran. Suara longsor loh itu, sampai ke Australia sama Inggris. Masya Allah. Dan dikabarkan juga suara ini katanya menyebabkan beberapa orang tuh sampai jadi tuli. Dan karena isi perut Krakatau ini udah habis, akhirnya terjadi longsor lah. Badan Gunung Krakatau ini tuh akhirnya tenggelam gitu karena longsor. Dan peristiwa ini juga mengakibatkan tsunami lagi. Tapi kali ini tsunami-nya tuh terjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Kenapa ini bisa terjadi ya? Karena longsoran ini kan juga menghabiskan semua sisa-sisa batu-batuan terakhir ya yang ada di Krakatau. Jadi tsunami yang terjadi ini akan jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Kan batu-batuan di Gunung Krakataunya itu udah nggak ada. Longsor lah tuh ke bawah. Jadi gelombang tsunami-nya itu makin lebih besar dari yang sebelumnya. Gunung ini akhirnya tenggelam ke dalam air. Semua batu, abu, uap panas bercampur jadi satu sama air laut. Sampai membuat air laut memanas. Sampai suhunya ini lebih dari 500 derajat Celcius. Bayangin lah ya kalian. Ombak setinggi 40 meter, tsunami besar, dan air laut itu juga jadi panas banget. Lebih dari 500 derajat Celcius. Astagfirullahaladzim. Tsunami itu pun akhirnya menghantam daratan. Dan otomatis ini juga menghancurkan apapun yang dilewatinnya. Kalian ingat kan yang tadi aku bilang, banyak masyarakat atau orang-orang yang mengungsi ke bukit yang lebih tinggi. Nah pada saat mereka berjalan untuk mengungsi nih ke bukit itu, ada sekitar 3.000-an orang kan pada saat itu yang mau ngungsi ke tempat yang lebih tinggi. Tapi akhirnya 1.000 diantaranya tewas karena tsunami ini. Dan sisanya sekitar 2.000 orang itu akhirnya menderita luka parah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak kuat aku ya bayanginnya pada saat kejadian itu. Apa yang dirasainnya? Ya Allah. Bersyukurlah ya kita ya lahir di zaman ini. Gak kebayang kita waktu itu kejadian itu, terus kita ada di situ, kayak mana rasanya ya? Ya Allah. Pastinya mencekam banget kan. Itu udah hati itu pasti udah dak dikduk yang ada di pikiran kita tuh bakalan,
Ya Allah, kayaknya udah saatnya nih. Udah bakalan saatnya kita meninggal saat ini. Karena itu udah benar-benar bisa dibilang kiamat kecil ya. Peristiwa maha dahsyat. Dan akhirnya kurang lebih dari 60% badan dari Krakatau ini tuh hancur di bagian tengah karena kejadian letusan itu. Yang akhirnya menyisakan kaldera besar dengan diameter sekitar 7 km. Jadi ya setelah letusan tadi nih ya, dari 3 puncak Gunung Krakatau ini akhirnya hilang tuh karena ledakan. Puff. Dan akhirnya kemudian hanya menyisakan kurang dari setengahnya aja. Nah terus nih ya, seiring berjalannya waktu, aktivitas di bawah laut itu masih terus terjadi. Ternyata masih berlangsung gitu, ada aktivitas lagi di dalamnya. Dan dari tahun 1927 sampai dengan tahun 1929, muncullah sebuah dinding kawah ke atas permukaan laut sebagai hasil dari erupsi Gunung Krakatau. Dan semakin lama dinding kawah ini tuh ternyata semakin bertumbuh. Dia bertumbuh terus menjadi pulau yang saat ini kita kenal sebagai Pulau Anak Krakatau. Atau kalian mungkin lebih mengenalnya dengan Gunung Anak Krakatau yang sampai saat ini masih bisa kita lihat. Nah, sampai sini kalian udah paham ya? Udah ngerti kan ya? Nah, bahkan nih ya, selama kejadian letusan itu dan setelahnya sampai 1 tahun pasca kejadian letusan Gunung Krakatau ini sudah menewaskan sekitar 36.000 orang dan sebanyak 165 desa hancur lebur. Dan kejadian itu menyebabkan tsunami paling besar di dunia. Banyak ditemukan mayat yang mengambang di pantai bersamaan dengan batu apung yang dimuntahkan oleh Gunung Krakatau. Dan mayat-mayat ini bahkan sampai banyak yang terdampar ke pantai Afrika. Ya Allah, gak bisa ngebayangin, aku udah gak bisa berkata-kata lagi lah sama kejadian ini. Kalian bayangin ya, udahlah meninggal, terus keluarganya terpencar-pencar gak tahu di mana. Mungkin jasadnya juga gak bisa dikubur, sampai bisa terdampar ke negara lain. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga semua korban letusan Gunung Krakatau ini ditempatkan di tempat yang paling terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bisa jadi pembelajaran besar buat kita juga ya. Terutama soal kepekaan kita nih sama tanda-tanda bahaya yang udah diperlihatkan sama alam supaya kita ini bisa lebih waspada dan bersiap-siap. Jangan kayak orang-orang kayak yang tadi ya, yang pada wisata ke Gunung Krakatau tuh. Udah lagi Gunung Krakatau lagi aktif-aktifnya, dia malah pada piknik. Jangan ya, jangan ditiru yang kayak gitu ya. Yang kayak gitu mah kita jadiin pelajaran berharga aja. Supaya nggak keulang lagi nih sama kita. Dan semoga peristiwa maha dahsyat seperti letusan Gunung Krakatau ini udah nggak akan terjadi lagi lah di Indonesia ya. Semoga bumi kita ini aman. Makanya kita harus jaga bumi kita ini dengan baik. Biar buminya juga tetap sehat dan nggak marah sama kita ya. Ntar kalau udah marah serem loh. Gak bisa dibayangin, gak usah dibayangin ya. Nauzubillah min zalik lah pokoknya. Ih, merinding aku nih sumpah. Dan ada satu tambahan lagi nih info yang aku mau kasih ke kalian. Kalau sampai saat ini Gunung Api Anak Krakatau masih aktif ya. Dan anak Gunung Krakatau ini bisa kapan aja meletus. Jadi kita harus tetap waspada ya. Kita nggak mau dong ya kejadian dulu tuh waktu zaman tahun 1883 tuh keulang lagi. Amit-amit ya Allah, nauzubillah min zalik, jangan sampai ya. Tapi ada baiknya ya, kalau kita tetap harus berhati-hati dan waspada. Karena kita nggak akan pernah tahu tuh, kapan Gunung Anak Krakatau ini tuh bakal meletus seperti ibunya. Ya, cuman kita berharap sih ya jangan lah ya, berdoa aja lah. Mudah-mudahan negeri ini sehat, alam ini tuh masih bisa diajak bekerja sama kita ya. Terus manusia-manusianya juga tuh banyak yang hati-hati, pada waspada, jaga bumi kita supaya mereka tuh nggak marah. Oke, jadi begitulah ya sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semua tentang salah satu peristiwa besar maha dahsyat meletusnya Gunung Krakatau. Semoga informasi yang aku bagikan ini bisa bermanfaat dan bisa nambah wawasan kalian lagi ya tentang ragam yang ada di Indonesia. Support terus channel aku ya dengan cara klik tombol like-nya, terus di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke semua sosial media yang kalian punya. Biar yang nonton tuh bukan kalian aja, teman-teman kalian yang lain juga bisa tahu dan bisa dapet informasi tambahan nih lewat video ini. Dan kalau kalian punya saran juga masukan buat aku buat bahas apa lagi di video aku selanjutnya, jangan ragu ya, langsung aja tulis di kolom komentar, nggak usah sungkan-sungkan. Nanti insya Allah kalau aku ada kesempatan, aku bakal bawain request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.